Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Fazira dengan NPM 1940411120. Di sini saya akan menjelaskan pengertian AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang suatu proses membentuk atau menyusun suatu formal dengan tujuan memperkirakan dampak yang terjadi kepada khalayak umum tentang kegiatan usaha atau proyek pembangunan dengan dasar pengolahan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan menjadi hal yang menarik dibahas dikarenakan masyarakat pasti tidak menginginkan apapun kerugian buruk yang dapat terjadi. AMDAL menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, pengertian lain dari AMDAL adalah proses suatu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari suatu kegiatan atau proyek yang telah direncanakan. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu, adanya AMDAL ini akan memberikan hal positif, yaitu bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Pada dasarnya, ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama adalah secara administratif. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek lainnya. Kemudian yang kedua adalah secara teknologis. Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ketiga adalah secara edukatif. Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Nah, dari penjelasan inilah kemudian kita sudah mengetahui bahwa AMDAL adalah salah satu cara untuk pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif. Adapun tujuan dari AMDAL. Tujuan AMDAL agar lingkungan hidup tidak terdampak minimal mengurangi dampaknya dan melaksanakan kompensasi terhadap dampak tersebut. Dilansir dari akseleren.co.id, AMDAL memiliki 2 tujuan. Yang pertama, AMDAL bertujuan menjaga agar rencana kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Yang kedua, AMDAL bertindak sebagai penjaga keamanan lingkungan, berguna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, pemenuhan prasyarat lain, dan sebagai rekomendasi proses perizinan. AMDAL soal tambang wadas di tanah terkelupas dan debu serang warga. Analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL Bendungan Bener mengungkapkan terdapat sejumlah kerusakan atau perubahan kualitas alam imbas pembangunan bendungan tersebut. Dalam dokumen AMDAL yang dipecahkan oleh cnnindonesia.com, tercatat salah satunya ada perakiraan dampak penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh kegiatan pembuatan akses untuk menuju lokasi tapak proyek dan penambangan batu. Bahan pembuatan bendungan tersebut diketahui akan dipasok dari hasil
penambangan batu andesit yang dilakukan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Dokumen AMDAL itu diterbitkan pada Februari 2018 oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian PUPR. Dan akses itu direncanakan akan melalui 5 desa di Kabupaten Purworejo, yakni Desa Guntur, Desa Karangsari, Desa Bener, Desa Kedung Loteng, dan Desa Wadas yang merupakan lokasi kuari. Hasil observasi lapangan yang tercantum dalam AMDAL menjelaskan bahwa lokasi tapak proyek Bendungan Bener dan lokasi kuari masing-masing berjarak sekitar 500 meter dengan pemukiman terdekat. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap 7 lokasi samping di sekitar area pembangunan. Hasilnya, udara alami tersebut dapat tergambar dari sebuah parameter yang masih berada di bawah baku mutu udara ambien daerah di Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001. Dituliskan bahwa kondisi tersebut masuk dalam kategori kualitas lingkungan skala 5 atau sangat baik. Dijelaskan bahwa pekerjaan tanah kuari yang dilakukan juga akan berdampak pada perubahan benteng alam. Dijelaskan bahwa kondisi rona lingkungan awal pada lokasi kuari di Desa Wadas saat ini dikategorikan dalam skala 5 atau sangat baik. Bentang alam di sana disebutkan masih sangat alami. Selain itu, tidak ada kegiatan manusia yang berdampak besar pada kondisi bentang alam yang ada. Namun demikian, penambangan 15,5 juta meter kubik batu andesit dari Desa Wadas untuk pembangunan bendungan dipercaya dapat merubah kondisi bentang alam di sana. Namun demikian, kegiatan revegetasi dan reklamasi yang dilakukan dengan menutup kembali lahan kuari dengan tanah galian dan topsoil dapat mengembalikan kondisi alam menjadi dalam skala 3 atau cukup. Meski tak mengembalikan keadaan seutuhnya, namun proses revegetasi tersebut harus dilakukan sebagai usaha pengembalian kondisi kuari. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.